Sebelum kita menuju pembahasan, aku minta maaf karena minggu kemarin gak bisa up video karena project yang sedang aku kerjakan terlalu menumpuk. Jadi ya begitu, gak bisa up video sama sekali. Oke, lanjut. Halo Tante, welcome back with me Siddharth Malam di channel Tante Malam. Pulau Kalimantan yang sering disebut Borneo oleh dunia internasional adalah salah satu permata terbesar di Nusantara. Pulau ini menjadi yang ketiga terbesar di dunia setelah Greenland dan Papua Nugini. Pulau ini telah dihuni sejak ribuan tahun lalu oleh suku-suku asli dengan bukti arkeologi seperti lukisan gua di Sangkulirang yang berusia puluhan ribu tahun. Nama Kalimantan sendiri diyakini berasal dari bahasa Sanskerta, Kalamantana, yang berarti pulau yang membakar karena iklimnya yang panas, atau dari gabungan dari nama suku-suku lokal seperti Kalimantan, Kayan, dan Punan. Budaya Kalimantan adalah perpaduan harmonis antara alam dan manusia. Rumah panjang atau longhouse suku Dayak menjadi simbol kebersamaan. Mendengar nama suku Dayak, kita sudah tidak asing dengan nama suku ini. Sebuah suku yang dikenal dengan kepercayaan gaib turun-temurun. Salah satunya adalah ilmu mandau terbang. Ini bukan sekedar legenda atau dongeng, tapi cerita yang diwariskan secara turun-temurun, didasarkan pada pengalaman leluhur dan saksi mata yang masih hidup hingga kini. Kalimantan, Pulau Borneo yang hijau dan misterius, adalah rumah bagi suku Dayak, penduduk asli yang telah bertahan ribuan tahun di tengah hutan lebat, sungai ganas, dan roh-roh gaib yang menghuni setiap sudut alam. Suku Dayak terkenal dengan keberanian mereka, tradisi ngaju, dan ilmu kanuragan yang tak tertandingi. Mereka bukan hanya pejuang fisik, tapi juga pemilik kekuatan spiritual yang bisa memanggil elemen alam dan makhluk halus. Di antara semua ilmu mistis mereka, ada satu yang paling takuti: mandau terbang. Mandau adalah senjata tradisional seperti parang panjang terbuat dari besi gunung yang ditempa dengan ritual khusus. Tapi ketika diimbuhi dengan ilmu terbang, mandau ini bukan lagi benda mati. Ia hidup, haus darah, dan bisa bergerak sendiri tanpa ampun. Bayangkan di malam gelap di hutan Kalimantan, kalian mendengar suara desis angin yang aneh, seperti bilah tajam yang meluncur cepat. Lalu tiba-tiba kepala teman kalian terpenggal tanpa ada yang menyentuhnya. Itulah horornya. Kisah ini berdasarkan penuturan tokoh adat seperti Ji Mondevung dari Dayak Bahau yang menceritakan bagaimana ilmu ini digunakan leluhur saat perang. Ilmu mandau terbang Kalimantan. Begini kisahnya. Untuk memahami ilmu mandau terbang, kita harus kembali ke akarnya. Mandau bukan sekedar senjata, ia adalah pusaka suku Dayak. Dibuat sejak abad ke-17, mandau terdiri dari bilah tajam yang ditempah dari besi meteorit atau gunung suci, gagang dari tahan rusa atau tulang binatang buas, dan sarung yang diukir dengan motif roh pelindung. Proses pembuatannya saja sudah penuh mistis. Seorang empu atau pandai besi Dayak harus berpuasa dan meditasi berhari-hari di hutan, memanggil roh leluhur untuk memberkati senjata itu. Menurut cerita nyata dari Empu Gelalwe, seorang pandai besi Dayak yang hidup di era 1900-an, saat menempah mandau, ia sering ditatangi oleh sosok gaib. Setiap malam, aku melihat bayangan leluhur berdiri di sekitar api tempaan, katanya dalam wawancara lisan yang direkam oleh antropolog. Sosok-sosok itu meminta darah atau korban untuk membuat mandau hidup. Jika tidak, mandau bisa memberontak dan melukai pemiliknya sendiri. Ini bukan fiksi, ada catatan sejarah dari masa penjajahan Belanda dan Jepang, di mana pejuang Dayak menggunakan mandau untuk melawan musuh, dan banyak laporan tentang senjata terbang yang membunuh tanpa jejak. Ilmu mandau terbang sendiri diwariskan turun-temurun. Tidak semua orang Dayak bisa menguasainya. Hanya yang terpilih, biasanya yang bisa menggunakan ilmu ini adalah pemimpin adat atau dukun yang melewati ritual tapas, meditasi panjang di gua atau sungai suci. Ji Mondevung, tokoh adat Dayak Bahau, pernah berkata, ilmu ini dari leluhur digunakan saat perang untuk membantai musuh. Setiap subsuku Dayak punya orang yang bisa, tapi hanya saat terdesak. Ada dua tingkat ilmu. Pertama, pengguna menjadi tak kasat mata sehingga mandau tampak terbang sendiri. Kedua, yang lebih horor, mandau dikendalikan oleh jin atau makhluk gaib yang menjadi sahabat pemiliknya. Sekarang mari kita masuk ke kisah nyata yang paling mengerikan. Ini berdasarkan kisah dari tragedi perang antara suku di Kalimantan Tengah pada tahun 1990-an. Saat konflik antara Dayak dan pendatang, seorang saksi mata yang kita sebut saja Pak Joko, nama samaran untuk melindungi identitas, menceritakan pengalamannya dalam sebuah podcast horor lokal. Pak Joko adalah seorang petani yang tinggal di desa terpencil dekat sungai Barito. Suatu malam di tahun 1997, desanya diserang oleh sekelompok suku lain yang ingin merebut tanah. Hutan gelap, hanya cahaya obor yang menyala. Cerita Pak Joko dengan suara bergetar. Para penyerang datang dengan senjata api dan parang, membakar rumah-rumah. Warga Dayak kalah jumlah,
Tapi ada seorang dukun tua bernama Panglima Batu, pemilik ilmu mandau terbang. Panglima Batu yang sudah berusia 70 tahun duduk di tengah desa memegang mandau pusakanya. Ia mulai bergumam mantra dalam bahasa Dayak kuno, memanggil roh leluhur. Tiba-tiba angin kencang bertiup, daun-daun bergoyang liar. Para penyerang tertawa, mengira itu hanya angin biasa gitu. Lalu suara desing tajam terdengar. Sebuah mandau meluncur dari kegelapan, memenggal kepala pemimpin penyerang. Kepalanya jatuh berguling, mata masih terbuka lebar dengan ekspresi terkejut. Kata Pak Joko, tidak ada yang melihat siapa yang melemparnya. Mandau itu kembali ke tengah Panglima Batu, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Horornya baru dimulai. Malam itu mandau terbang berkali-kali menyerang. Satu persatu penyerang mati dengan luka tebasan misterius. Ada yang perutnya robek dan ada yang lehernya putus. Yang lebih mengerikan, beberapa korban melihat bayangan hitam seperti jin tinggi kurus dengan mata merah. Pemegang mandau itu, Pak Joko, bersumpah ia mendengar cerita roh-roh yang haus darah. Mandau itu hidup, seperti punya mata sendiri. Ia mencari sasaran tanpa meleset, tanpa rasa kasihan, katanya. Pagi harinya desa dipenuhi mayat. Polisi datang, tapi tidak bisa menjelaskan. Laporan resmi menyebut konflik suku, tapi warga tahu itu ilmu mandau. Panglima Batu menghilang setelah itu. Konon karena ilmu tersebut menguras jiwa pemiliknya. Ada rumor jin yang dipanggil tidak mau kembali dan mulai menghantui desa. Sampai sekarang di desa itu orang-orang takut keluar malam, takut mandau terbang datang lagi. Kisah lain lebih personal dan mengerikan datang dari era penjajahan Jepang di Kalimantan pada 1940-an. Ini diceritakan oleh seorang veteran Dayak bernama Ibu Sinta, yang saat itu masih seorang gadis kecil. Ibu Sinta dalam wawancara tahun 2000-an menceritakan bagaimana ayahnya, seorang pejuang Dayak, menggunakan ilmu mandau terbang untuk melawan tentara Jepang. Ayah Ibu Sinta yang kita sebut sebagai Tuan Kala adalah pemilik mandau pusaka yang diwarisi dari kakeknya. Saat Jepang menguasai desa, mereka membunuh banyak warga. Tuan Kala terdesak melakukan ritual di Gua Suci. Ia berpuasa 3 hari memanggil jin pembantu makhluk gaib yang konon adalah roh pejuang masa lalu. Ayahku bilang, jin itu seperti bayangan hitam, dingin seperti es, dan haus darah musuh. Cerita Ibu Sinta. Malam itu saat patroli Jepang lewat hutan, desing angin terdengar. Lalu jeritan satu tentara Jepang mati dengan kepala terbelah. Yang lain lari ketakutan, tapi mandau itu mengejar. Mereka bilang melihat parang terbang sendiri, seperti hantu, kata Ibu Sinta. Tapi horornya bukan pada musuh, tapi pada keluarga sendiri. Setelah perang, mandau itu bangun. Ia mulai terbang di malam hari, mencari korban baru. Konon, karena ritual tidak sempurna, jin pembantu marah dan ingin korban lebih banyak. Suatu malam, Ibu Sinta melihat mandau melayang di kamar ayahnya. Ayah yang berjuang melawannya, tapi mandau itu menusuk perutnya sendiri. Ayah Ibu Sinta mati dengan mata terbuka seperti dikutuk, katanya. Mandau itu hilang, tapi warga desa sering mendengar desingnya di hutan. Ada cerita nyata dari tahun 1990-an di mana seorang pemburu hilang dan mayatnya ditemukan dengan luka tebasan mandau. Polisi menyimpulkan binatang buas, tapi warga tahu itu mandau yang memberontak, yang masih haus darah setelah puluhan tahun. Elemen horor di sini adalah bagaimana ilmu ini bisa berbalik. Jin yang dipanggil bukan teman, tapi predator. Mereka bisa mengendalikan mandau untuk membunuh siapa saja, bahkan pemiliknya. Simon Devung pernah memperingatkan, ilmu ini hanya untuk yang bersalah. Jika disalahgunakan, jin akan balas dendam. Bayangkan senjata yang kamu ciptakan justru menjadi hantu pembunuh. Kisah mandau terbang tidak berhenti di masa lalu. Di era modern, ada laporan-laporan nyata yang membuat bulu kuduk merinding. Pada tahun 2022, saat kontroversi Edi Mulyadi yang melecehkan Kalimantan sebagai tempat jin buang anak, banyak tokoh Dayak marah. Beberapa video viral menunjukkan demonstrasi ilmu mandau, di mana seorang pria Dayak membuat mandau terbang di depan kamera. Meski ada yang bilang trik, tapi warga lokal bersumpah itu nyata. Salah satu kisah modern dari 2010-an, di Kalimantan Timur, seorang kontraktor tambang yang merebut tanah adat Dayak mati misterius. Tubuhnya ditemukan di hutan dengan luka tebasan parang, tapi tidak ada jejak pelaku. Polisi bingung, tapi dukun setempat bilang itu mandau terbang dari suku yang marah. Ada saksi yang mendengar suara angin aneh malam sebelumnya dan melihat
bayangan jin. Horornya adalah psikologis. Banyak orang Dayak modern yang takut mewarisi ilmu ini karena bisa mengundang roh jahat. Ada cerita tentang mandau yang hidup di museum yang tiba-tiba bergerak sendiri. Di Samarinda, seorang kolektor mandau Dayak mengalami mimpi buruk. Mandau terbang mengejarnya. Ia akhirnya mengembalikan pusaka itu ke suku aslinya, dan mimpi pun berhenti. Ini menunjukkan bahwa ilmu mandau terbang bukan hanya senjata, tapi kutukan. Ia mewakili roh alam Kalimantan yang marah atas perusakan hutan dan budaya. Jika kalian ke Kalimantan, jangan pernah melecehkan suku Dayak. Siapa tahu mandau terbang masih menunggu di kegelapan. Lantas, kisah ilmu mandau terbang ini adalah pengingat bahwa dunia gaib itu nyata dan dekat dengan kita. Dari sejarah perang hingga kisah modern, suku Dayak telah membuktikan kekuatan spiritual mereka. Tapi ingat, ini bukan untuk ditiru atau dipamerkan. Simon Devung bilang, mandau terbang hanya untuk yang bersalah, dan tak ada yang bisa melawannya. Baik Tantes, mungkin itu saja untuk video kita hari ini. Jika kalian memiliki saran untuk video selanjutnya, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya dapat lebih berkembang ke depannya. Dan kalian juga boleh share channel ini ke teman, keluarga, pasangan, atau mantan kalian jika mereka menyukai channel yang membahas tentang kisah, misteri horor, dan lainnya. Sekian, terima kasih.